Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, marilah kita memulai ibadah kami dengan bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, kami percaya pagi yang indah, yang cerah ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri kami masing-masing, di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan juga untuk saling mendukung dalam doa Tuhan, segala pergumulan, segala kerinduan kami, untuk menjadi yang lebih baik daripada hari ini. Kami percaya Tuhan, doa yang kami naikkan pada pagi hari ini, memberikan kami kesempatan untuk hadirnya Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah pelayanan kami, sehingga pada saat ini fokus kami adalah hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan memuji Tuhan bahwa karya Tuhan yang begitu besar sehingga kita semua diselamatkan. Saudara dan saya bisa selamat karena ada karya Tuhan. Pengorbanan Tuhan sehingga saudara dan saya bisa diselamatkan. Itu adalah hal yang terindah, hal yang termulia, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam Yesus. Yang dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, ya ku bukan di dalam Yesusku, dia dari hatiku selalu sejak waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, aku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku.
harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau kagumi. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengagumi Engkau. Kami mengagumi karya Engkau Tuhan. Kematian-Mu satu kali sehingga kami diselamatkan. Kami mau mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau fokus pada firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada hati kami masing-masing. Nah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan hari ini luar biasa karena kita hari ini minggu beberapa hari yang lalu Rabu Abu kita udah masuk ke kalender gereja, yaitu kalender Lent, di mana di mana Tuhan Yesus mempersiapkan untuk eh, masa Paskah, di mana Prapaskah, di mana sebelum itu kita akan masuk Jumat Agung. Sebelumnya kita sudah belajar juga bagaimana kita masuk di dalam kita masuk di dalam masa di mana kita melewati Advent, ya, yaitu awal sebelum kelahiran Yesus. Kemudian kita masuk kelahiran Yesus, kemudian kita masuk Epifani, bagaimana Tuhan kita mengenal siapa Dia. Hari ini kita kita belajar lagi lebih lagi, kita masuk kepada masa-masa di mana Tuhan Yesus mempersiapkan diri untuk disalibkan. Ya, kita akan buka di dalam Ibrani 10 ayat 14. Ini firman Tuhan. Kita hari ini kita morning devotion, biasanya Bible study, tetapi hari ini kita akan rubah sedikit. Kita masuk di dalam morning devotion, di mana kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita dapat hari ini. Firman Tuhan hari ini jam 10, jam setengah 11 malam saya dapat, yaitu 10 Maret, dikatakan di sini, Ibrani 10 ayat 14, di situ dikatakan, sebab oleh satu korban saja, oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus telah menyempurnakan untuk untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Ya, saya ulangi lagi. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Oke. Kita kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, bis itu di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus sudah melakukan apa yang dikehendaki Allah dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi Yesus sudah melakukan apa yang dikehendaki Allah dan mempersembahkan dirinya sebagai korban. Dengan persembahan itu yang dilakukannya hanya sekali saja, ya, hanya sekali saja, untuk selama-lamanya kita semua dibersihkan dari dosa. Saya ulangi lagi terakhirnya, bahwa dilakukannya hanya sekali saja untuk selama-lamanya kita semua dibersihkan dari dosa. Jadi tema hari ini dikatakan sekali untuk sekali saja. Jadi enggak beberapa kali, tetapi untuk sekali saja. Ya, firman Tuhan dikatakan dalam Ibrani ini dikatakan bahwa
Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus telah menyempurnakan. Di situ dikatakan satu kali saja menyempurnakan apa? Keselamatan manusia. Keselamatan manusia untuk selama-lamanya melalui penjelasan-penjelasan sebagai berikut. Kalau kita kita belajar, kita lihat apa sih yang di situ. Kristus di situ dikatakan, di sini dikatakan Kristus itu satu kali, dan kita yang percaya sungguh-sungguh yang sudah dipilih terlebih dahulu dan dipastikan kita akan selamat. Ya. Kita yang sudah dipilih terlebih dahulu. Ya. Yang ke poin kedua, di sini keselamatan yang sempurna diberikan Kristus dapat diperoleh oleh semua orang yang terpanggil, dikuduskan dan disucikan ketika menghampiri Allah. Ketika kita mengambil panggilan itu, kita menerima Dia sebagai Tuhan, dan kita ada keselamatan yang Tuhan lakukan. Keselamatannya itu sempurna. Yesus menjadi korban yang sempurna untuk apa? Menebus dosa saudara dan saya. Jadi karya penebusannya itu di situ dikatakan karya penebusannya itu final gitu, nggak dua kali. Kematian Yesus satu kali juga, gitu. Kebangkitannya satu kali juga, ya. Dan ketika kebangkitannya sudah, kebangkitan dan kenaikan dia satu kali juga. Kita nggak mengalami, Yesus nggak naik dua kali karena dia nggak mati dua kali untuk menebus dosa. Satu kali itu lebih dari cukup. Amin, saudara. Ya, melalui darah Kristus yang tercurah, ia telah menjadi korban yang sempurna. Tuhan Yesus telah menjadi korban yang sempurna. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Ya, firman Tuhan renungan ini memang luar biasa. Orang-orang yang telah bertobat dari kehidupan yang penuh dengan perbuatan dosa, ya. Jadi kita itu di situ dikatakan kita kita bertobat bukan karena karya kita, tapi karena anugerah Tuhan. Jadi ketika kita yang tadinya penuh dengan dosa, kita yang tadinya adalah penghuni neraka, ya, ketika kita menerima Yesus dengan kematiannya dia, yang satu kali aja dalam ayat 14 di sini dikatakan, kematian Yesus itu satu kali, ya. Untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya, ya. Untuk menebus dosa kita semua. Amin, saudara. Jadi saya baca di renungan hari ini bahwa korban yang dipersembahkan sekali itu sudah lebih dari cukup. Tuhan Yesus sudah mengorbankan kehidupannya, sudah lebih dari cukup. Saya buktikan ada tiga cara berikut ini, ya. Pertama adalah karena pengorbanan itu dilakukan hanya sesuai yang Allah kehendaki. Pengorbanan itu atas kehendak Allah. Kata Tuhan di sini, inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Itu perintah yang diterima dari Bapa buat Yesus, ya. Dari Bapakku, yaitu supaya aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, agar aku mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 15 sampai 18. Dia menyerahkan kemudian, kita tahu ya, kematian memberikan nyawa bagi domba-dombaku, bagi siapa? Bagi kita semua, ya. Agar aku mengambilnya kembali. Ketika dia akan mengambilnya kembali, bagaimana proses mengambilnya kembali? Karena melalui darah Kristus kita itu diselamatkan, ya. Dimenangkan karena apa? Karena pengorbanan Kristus, ya. Itu adalah karya yang terindah, seperti lagu yang tadi. Oleh karena itu sudah pasti bahwa Bapa telah menyerahkan nyawanya, yaitu melalui Yesus Kristus satu kali saja, nggak lebih dari itu. Dan kemudian mengambilnya kembali, maka ketika dia mengambilnya kembali artinya apa? Ada kebangkitan, ya. Kemudian ada kenaikan Yesus Kristus, kita nanti akan lewati setelah masa sengsara, masa kematian, kemudian masa Paskah, ada kebangkitan, kemudian ada masa setelah itu adalah masa kenaikan. Kemudian apakah maksudnya bahwa ia akan mengambil kembali? Maksudnya apa itu? Untuk melakukan bagi lagi, bukan kembali untuk melakukan nyali, bukan demikian. Karena jika ia belum datang untuk mati sekali lagi, maka menjadi kewajiban kita untuk
mengharapkan dia mati, ya, kewajiban. Jadi nanti akan datang kebangkitan dia, ya, amin, saudara. Jadi kita baca aja, kita harapkan yang kita, kebangkitan yang kedua, kedatangan dia yang kedua kali. Juru selamat kita membuat kita tidak lagi ragu, tidak ragu lagi karena ia telah memberitahu pada kita, ia tidak akan mati lagi. Ya, ada kehidupan yang kekal, ya, yang dia sediakan, dan yang eh, tidak akan mati lagi, yaitu ada kehidupan yang kekal. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup, kata Yesus, sampai selama-lamanya. Dan aku akan memegang segala kunci maut untuk kerajaan. Ya, untuk kerajaannya. Ya. Wahyu 1 ayat 18. Poin kedua kita belajar di sini. Karena hal ini sama dengan yang dituntut hukum. Hukum yang berlaku pada Adam dan bagi Adam bahwa ia telah memakan buah. Ada hukuman yang berlaku. Ia telah memakan buah terlarang itu. Ya, dia akan mati sesuai dengan ancaman larangan Kejadian 2 ayat 17. Atau akan mati bukan secara tubuh, tetapi kalau sesuai dengan firman Tuhan, dia akan mati, dia akan terpisah, dosa memisahkan dia. Ya, hanya berlaku satu kali, karena itu Kristus sebagai penjamin dari orang berdosa, sebagai penjamin orang berdosa. Jadi kematian eh, larangan yang Adam lakukan, ya, sehingga manusia terpisah dari Kristus, yaitu karena dosa. Dan di sini dikatakan, dan Kristus menjamin orang berdosa tidak dapat terikat untuk membayar hutang orang berdosa itu. Hutang dari dosa itu ditebus oleh Adam yang kedua, yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Ya. Hal ini ditegaskan dengan jelas dan lengkap oleh Rasul, sama seperti yaitu dalam seperti Ibrani 9 ayat 27-28, di situ dikatakan sama seperti manusia ditetapkan, yaitu hukum Taurat untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja dia dipersembahkan untuk menanggung dosa semua orang, ya, dosa kita semua yang berdosa ini, ya, amin, saudara. Jadi poin yang ketiga yang kita belajar di sini dari renungan ini adalah karena hal itu sudah cukup memadai bagi orang berdosa. Jelaslah bahwa karena dosa Allah yang kudus diprovokasi menjadi murka, dan karena itu orang berdosa menginginkan rekonsiliasi yang diperoleh melalui satu korban yang dipersembahkan itu. Kristus Yesus telah mendamaikan, ya, mendamaikan semua orang. Dia adalah juru damai kita. Ya. Dia adalah juru damai kita. Amin, saudara. Di dalam satu tubuh, dan Allah melalui apa? Pendamaian melalui apa? Melalui salib. Efesus 2 ayat 16. Ya. Di sini banyak hal yang kita boleh belajar bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Ya. Kita apa namanya? Kita di sini kita kita belajar bahwa ya, banyak hal yang kita kita kalau di sini kita belajar ayat 10 dari tunggu, dari pembacaan tadi, Ibrani 10, ya, ayat 14, di situ dikatakan sebab oleh satu korban saja, ya, karena ia telah menyempurnakan. Ia telah, siapa yang telah menyempurnakan? Kembali lagi, Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya, supaya apa? Kita dikuduskan, supaya saudara dan saya dikuduskan, ya. Ayat 10 dikatakan di situ kan, karena ini konteksnya adalah persembahan yang sempurna. Kalau ayat 1 sampai 10, kalau kita baca lagi ayat ayat 10, di situ dikatakan karena
kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali. Karena apa? Karena kehendaknya, kehendak Tuhan. Inilah kita, karena kehendak Tuhan inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, ya, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, ya. Jadi ini adalah kali kedua bahwa eh, di sini ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan kita selama-lamanya. Ya. Kita lihat banyak nabi-nabi, korban korban nabi-nabi perjanjian lama, mereka melakukan korban, ya. Korban itu akan berulang-ulang, setiap tahun ada korban bakaran setiap tahun. Korban bakaran itu bukan untuk selama-lamanya, enggak gitu. Tetapi Yesus mengorbankan diri, dia, ya, pengorbanan Kristus ini di dalam perjanjian baru untuk selama-lamanya. Makanya kita enggak ketika kita menerima dia, Yesus telah mati untuk menebus saudara dan saya satu kali saja, dan itu disempurnakan. Jadi kita nggak perlu datang setiap setiap tahun membawa persembahan seperti orang-orang perjanjian lama. Bagaimana mereka setiap tahun membawa, jadi ditaruh di bait suci untuk mempersembahkan dosa-dosa mereka, apa yang telah mereka lakukan, dan itu berulang-ulang. Tetapi pengorbanan Yesus satu kali, makanya itu kita adalah sesuatu yang istimewa, ya. Makanya karya terbesar itu seperti lagu tadi, kasih yang terindah, hati yang mulia hanya ditemukan di dalam Dia. Karena apa? Karena karya terbesar dalam hidupnya, pengorbanannya Yesus di kayu salib. Ya. Jadi banyak hal yang kita belajar, kita bisa nanti diskusikan bagaimana Kristus itu menyempurnakan segala sesuatu. Perjanjian lama melalui nabi-nabi, ya, nabi-nabi, tetapi Yesus menggenapi. Perjanjian lama adalah bayangan, hanya bayangan-bayangan. Perjanjian baru, ya, adalah bagaimana digenapi dalam Yesus Kristus. Makanya di sini tidak ada keselamatan di luar Kristus. Keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Amin, saudara. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami akan berdiskusi lebih panjang lagi bagaimana Yesus berkorban untuk menanggung dosa kami. Kami percaya Tuhan, melalui pengorbanan Yesus, kita semua diselamatkan Tuhan. Terutama ampunilah kesalahan dan dosa kami Tuhan. Sekali lagi, karena apa? Karena banyak hal kami kadang-kadang distract oleh dosa, oleh segala sesuatu Tuhan. Khususnya hari ini Tuhan, banyak hal yang membuat kami ragu-ragu akan kasih-Mu Tuhan. Membuat kami bisa menjauh dari Engkau Tuhan. Membuat kami lupa untuk berdoa. Membuat kami lupa membaca firman Tuhan. Hari ini Tuhan, ketika kami merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus satu kali, ya, menyempurnakan segala sesuatu. Kristus telah menyempurnakan keselamatan manusia untuk selama-lamanya melalui siapa? Melalui pengorbanan salibnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam waktu beberapa hari ke depan kami akan merayakan Jumat Agung, bagaimana kematian-Mu eh, untuk menyelamatkan kami Tuhan. Biarlah dalam minggu-minggu ini Tuhan, kami bisa merenungkan bagaimana Engkau benar-benar adalah Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan kami ini, sempurnakan doa kami ini semua Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih. Amin, Ya, Bapak Ibu. ya Silakan. Shalom Bu Tirsa. Ya. Bu Tirsa hari ini yang bertugas doa syafaat ya. Ya. Kalau memang memungkinkan, mohon dukungan doa untuk Pendeta Yohanes Parapat sama istrinya Mami Grace. Karena kakak Mami Grace pagi ini tiba-tiba kami dapat kabar meninggal dunia. Saya dapat kabar kira-kira 5-10 menit yang lalu. Kakak tertua jadi iparnya Pendeta Yohanes itu meninggal.
Jadi kiranya biar keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan dan Ya, kekuatan. Rencana Mami Grace juga kalau Tuhan izinkan mau berangkat ke Berau. Terima kasih, Tuhan oh Yesus di Berau memberkati. ya Shalom. meninggalnya ya. Meninggalnya di Berau ya. Meninggalnya di Berau, Kalimantan Timur, mendadak barusan. Kami kabarnya baru Ya, 50 menit yang lalu. kakak ya. Dan Mami Grace Kakak ya rencana mau berangkat. Kiranya ya. Tuhan cukupkan, Tuhan berikan apa ya penghiburan dan bisa tiba dengan di Berau karena cukup jauh dengan sangat Ya, baik dan dapat tiket yang tepat waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. memberkati. Shalom. Mungkin ada yang lain yang mau dijadikan pokok doa pada pagi hari ini. Baiklah, kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Segala hormat, puji, syukur kami serahkan padamu, Bapa, pada pagi hari ini, bahwa kebenaran firman Tuhan telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Peter Kemama Musung. Kami berdoa khusus, urapi beliau Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang datang daripadanya Tuhan menjadi berkat tersendiri bagi pelayanan pada pagi hari ini. Dimanapun orang-orang berada Tuhan, yang mendengar kebenaran firman Tuhan itu boleh menyadari Tuhan akan kekurangan, akan kelebihan, akan juga rencana Tuhan dalam kehidupan kami semuanya, terutama Tuhan jika kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami juga mengucap syukur untuk istri terkasih Ibu Weni Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Kami percaya Tuhan Ibu Weni adalah tiang doa di tengah-tengah keluarga, demikian juga untuk pelayanan-pelayanannya bersama dengan suaminya, mereka boleh menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Ibu Fani Tuhan bersama dengan anak terkasih Daniel Tuhan dan juga ibunda tercinta Tuhan Tante Tina Diana Tuhan. Kami percaya Tuhan Ibu Tina Diana, umat Tina Diana yang menjadi orang tua di tengah-tengah kami Tuhan, Mami Tina Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak sekali doa-doa yang dipanjatkan darinya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa khusus Tuhan bagi saudara kekasih kami, Bapak Pendeta Julius selanjutnya Tuhan, Parapak Tuhan. Kami Yohanes percaya Parapat. Yohanes Parapak Tuhan, Bapak Yohanes Parapak Tuhan bersama dengan istri yang saat ini sedang mengalami kedukaan di mana kakak terkasih dipanggil oleh Bapa di surga, namun kami percaya sebagai orang iman, kami yakin dan percaya bahwa kakak terkasih sudah berada di pangkuan Bapa di surga dan persiapan dari saudara-saudara yang akan berangkat ke Berau Tuhan, kiranya Tuhan penuhi segala kebutuhan mereka, terutama Mami Grace Tuhan yang saat ini sedang mempersiapkan diri berangkat. Kiranya kasih karunia damai sejahtera kita Tuhan berada di dalam kehidupan mereka sekalipun mereka sedang berduka. Namun kami sebagai orang percaya, orang beriman Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa apa yang Tuhan ini hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Bapa di surga. Dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa khusus untuk Ibu Fani Sasmita Tuhan. Kami percaya Ibu Fani dipakai Tuhan dengan sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa Ibu Fani memiliki masa depan yang harapan. Bersama dengan anak terkasih Daniel Tuhan, mereka akan berjalan seiring sejalan, menapaki setiap langkah yang Tuhan sudah tetapkan bagi kehidupan mereka. Sehingga nama Kristus semakin dipermuliakan dimanapun mereka ditempatkan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk segala sikap yang diberikan, terutama untuk Daniel Tuhan di dalam pekerjaan belajar dari waktu ke waktu. Kiranya Tuhan menyertai Daniel, Tuhan mempersiapkan pasangan hidup yang terbaik. Tuhan juga persiapkan Daniel di tengah pekerjaannya, sehingga ketika melakukan pekerjaannya, nama Kristuslah semakin dipermuliakan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Ibu Ira Leni Mapa Tuhan bersama dengan suami, anak cucu menantu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia damai sejahtera sukacita yang Tuhan juga berikan sediakan khususnya bagi Rolof yang saat ini sedang berada di tengah-tengah keluarga.
Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang Tuhan Roloff, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Kami juga mengucap syukur untuk Devi yang ada di sampingnya Tuhan, yang selalu setia untuk mendampinginya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bagi Devi agar semakin hari semakin dia mengenal siapa Kristus yang ada di dalam kehidupan Roloff Tuhan, sehingga namamu semakin dipermuliakan dalam setiap waktu dan kesempatan. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa khususnya bagi para pendeta, para hamba-hamba Tuhan yang selalu melayani di tempat pelayanan kami. Bapak Julius Go bersama dengan istri dan anak-anak, kiranya Tuhan memberkati Ibu Linda Musung bersama dengan keluarga besarnya Tuhan, dan demikian juga untuk anak-anaknya yang terlibat di dalam pelayanannya bersama suaminya juga Tuhan, kami serahkan segala kerinduan mereka ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Biarlah kasih karunia damai sejahtera Tuhan menyertai melengkapi kehidupan kami saat ini dan selalu sepanjang segala masa. Kami juga mau berdoa khusus bagi saudara-saudara kekasih kami yang ada di luar sana Tuhan, yang mengikuti Zoom ini Tuhan, kiranya mereka juga boleh mengalami damai sejahtera sukacitamu Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, kami juga mau mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami saat ini, selalu dan sepanjang masa, dan demikian juga doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Ya, kita tutup dalam doa. Kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas siang pagi hari ini. Kami percaya Tuhan dalam kesibukan kami masing-masing Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah melalui doa pagi hari ini, morning devotion yang telah kami baca, bagaimana Tuhan adalah Allah yang menyempurnakan segala sesuatu. Tuhan adalah sebab oleh satu korban saja, karena satu korban yaitu Yesus telah menyempurnakan kita untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami dikuduskan bukan karena kami kudus, tetapi karena Engkau yang kudus. Kami diselamatkan bukan karena kami tidak pernah berdosa, tetapi karena dosa kami Engkau telah tanggung. Kami menjadi orang yang beriman karena kami percaya Engkau telah memanggil kami. Engkau telah memanggil kami, Engkau telah memilih kami dari sebelumnya. Sehingga kami pun diselamatkan. Kami percaya melalui keluarga kami, semua orang akan diselamatkan. Kami percaya, kami serahkan iman kami kepada Engkau Tuhan. Selamatkan saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami Tuhan. Teman-teman kami, tetangga-tetangga kami, orang kantor kami Tuhan berkati. Melalui kami mereka diselamatkan. Kami percaya ada banyak orang yang Engkau telah pilih tapi mereka belum mendengar firman Tuhan. Ajar kami supaya kami aktif melakukan pekerjaan kami, ya kami menyampaikan firman Tuhan sehingga mereka diselamatkan Tuhan. Kami merindukan keselamatan orang lain juga Tuhan, bukan hanya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kita menerima berkat dari Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kasih sukacita, damai sejahtera merupakan bagian dalam kehidupan orang-orang percaya. Mulai hari ini sampai sepanjang masa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Oke. Morning Devotion sudah kita sampaikan, kita akan diskusi bagaimana firman Tuhan hari ini yang menguatkan kita dari Ibrani 10 ayat 14 ya. Yesus sudah melakukan apa yang dikehendaki Bapa ya. Tuhan Yesus sudah melakukan. Nah, sekarang kembali lagi.
Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki buat kita? Ya, dia telah mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Apakah kita mau berkorban untuk Yesus, untuk menyelamatkan orang-orang sekitar kita? Ya, itu adalah bagian kita, bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan. Kita sampaikan bagian kita, sampaikan saja. Urusan pertobatan itu urusan Tuhan. Tuhan melalui Roh Kudus yang akan membuat mereka bertobat. Ya, oke, silakan. Ada yang bisa mulai. Weni boleh dimulai dari Ibu Ratnawati Laihadi. Oke, morning semua. Firman Oni, pagi hari ini luar biasa ya, sangat harga mati bahwa dikatakan satu korban saja cukup. Jadi kalau yang saya dapat ada 3 poin. Mungkin agak berbeda dengan yang disampaikan. Inilah indahnya kita ketika masuk dalam diskusi, kita mendapatkan sudut pandang yang berbeda-beda yang membuat firman ini kita lihat sangat indah, firman ini sangat kaya untuk kita semua sama-sama kupas dan pelajari. Kalau yang pertama yang saya dapat, satu korban saja. Jadi cukup satu korban ini berlaku untuk selamanya karena hanya satu yang sesuai kehendak Allah. Satu korban saja itu. Yang kedua, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Ini berarti bahwa keselamatan yang dia berikan melalui pengorbanannya di kayu salib sifatnya sempurna. Jadi nggak perlu ada additional apapun lagi untuk supaya menjadi sempurna. Karena sudah dikatakan keselamatannya yang dia berikan melalui mati di kayu salib karena ketaatannya itu adalah sifatnya sempurna adanya. Terus yang ketiga, yang kalau saya dapat, mereka yang ia kuduskan. Kemarin kita udah banyak belajar tentang berbahagialah orang yang hatinya suci. Atau bahasa Indonesia masa kini, berbahagialah orang yang hatinya murni. Bagi saudara-saudara yang mau em, mengikuti pembelajaran bisa dilihat melalui channel PBS Ministry. Eh, Kalau kalian sangat diberkati, silakan mencarinya di sana. Di sini yang ketiga, kalau yang saya dapat, yang disucikan atau yang dipisahkan tadi Pak Kemal sudah kupas ya banyak. Itu oleh Kristus, sudah dipisahkan oleh Kristus melalui iman pribadi lepas pribadi. Jadi kalau saya dapat bahwa pengorbanan Kristus itu akhir dari sistem korban dalam perjanjian lama. Karena tadi udah dibilang kan kalau dulu perjanjian lamanya, ini rangkuman yang saya dapat ya, perjanjian lama mereka harus berulang-ulang secara rutin. Ketika mereka sadar mereka berbuat dosa, mereka lakukan lagi korban bakaran. Terus pengorbanan Kristus memungkinkan orang percaya untuk menghadap Allah dengan penuh keberanian. Privilege-nya lagi, pengorbanan Kristus adalah dasar dari keselamatan dan kehidupan kekal. Jadi itu pondasi yang luar biasa, tertanam dengan luar biasa, harga mati, satu kali, sifatnya sempurna, dan yang adalah mereka semua yang dikuduskan bukan karena mereka kudus, tapi mereka dipisahkan oleh Kristus karena iman mereka. Saya cuma mau ketika mendengar ini, saya teringat akan dua bacaan. Yang pertama dari Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau
inilah penekanan lebih lagi tentang kenapa hanya satu kali dan cukup. Terus sama di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Paulus menekankan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu yang pembelajaran rangkuman yang saya dapat, renungan firman-Nya. Sekarang itu sudah kita dapat, Tuhan sudah memberikan pewahyuan pada pagi hari ini kepada kita. So, what next? Next-nya tadi sudah Pak Kemal ingatkan, ini tongkat estafet sekarang ada di kita. Kita sudah memegang privilege, kita sudah mengetahui, kiranya ini nggak hanya menjadi pengetahuan, kita hidupi dengan cara bagaimana. Masih banyak tadi Pak Kemal sudah ingatkan di luar sana yang belum mendengar kabar baik ini. Inilah bagiannya kita. Jangan capek, jangan bosen, jangan masa bodoh. Yuk, waktunya kita. Kita bisa yuk, yuk bisa. Kan kalau sekarang lagi ngetren tuh. Yuk kabur yuk. Kalau kita enggak, yuk beritakan yuk, yuk. Kita pasti bisa beritakan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum mengenal, kepada orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, kepada orang-orang yang mencari jawaban. Inilah kita, duta-duta besarnya Allah yang sudah menerima informasi ini, kita bagikan kepada orang-orang. Bukan hanya orang yang kita kasihi, seperti Mami selalu bilang, bukan hanya kepada keluarga, tapi kepada orang-orang percaya, bahkan kepada orang-orang di luar sana. Kalau saya itu aja sangat diberkati dengan firman Ibrani 10 ayat 14 ini, luar biasa maknanya, deep sekali, maknanya dalam sekali, garansinya itu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Weni. Tiga poin tadi oleh Bu Weni. Satu korban saja dan ia menyempurnakan untuk selama-lamanya. Ya. Kematian Yesus membayar dosa-dosa kita. Bukan dosa hari ini, segala dosa-dosa kita. Untuk selama-lamanya. Ya. Dan mereka, di sini dikatakan mereka, yaitu orang-orang yang telah lama yaitu siapa? Mereka, yaitu mereka yang apa? Yang dikuduskan, poin nomor 3. Makanya tadi diingatkan kembali ya, hanya melalui Yesus kita bisa diselamatkan. Nggak ada nama lain, ya. Nggak ada, bukan kekristenan yang menyelamatkan kita, tetapi karena siapa? Nama akulah jalan. Siapa? Yesus, jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, terus Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Bagaimana keselamatan itu datangnya hanya melalui Dia. Oke, silakan ada yang lagi. Yuk kita beritakan Injil. Silakan. Baik, Shalom. Fani dulu kayaknya ya, Pastor. Oke, Bu Fani. Ya, terima kasih, Pastor. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Pastor, Bu Weni, Bu Ira, dan Mami, Bu Tirta, dan semua yang sudah hadir. Dan semua yang akan mendengar atau yang sudah mendengar, sedang mendengar dalam YouTube kami, PBS Ministry. Hari ini kita banyak sekali yang kita dapatin, ya dari Bu Weni tadi udah lengkap banget. Puji Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Tuhan Yesus adalah pengantara. Nah, saya kembali ke perjanjian lama. Kita tadi ada singgung sedikit kan. Kalau di perjanjian lama itu setiap orang berbuat dosa harus bikin korban bakaran. Bahkan yang kita tahu dan kita sama-sama sudah tahu, di zaman perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan mengorbankan bagi kita semua orang berdosa dan kita boleh dikuduskan dan didapati, dipanggil dipendapatin setia, kita tahu. Dulu aja untuk masuk ke ruang kudus dan maha kudus itu hanya orang-orang pilihan. Harus imam ini, imam itu gitu. Kita nggak bisa bayangin kan sekarang kalau kita di zaman ini tanpa melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, apa jadinya kita? Manusia yang sangat berdosa, imam bukan,
imam ini bukan, imam itu bukan. Mau masuk ke ruang kudus dan maha kudus aja itu kalau tidak betul-betul didapatin kudus itu mati loh. Terbakar dan segala macam. Kita bisa baca ya di bilangan, ulangan, imamat dan segala macam ya. Kita sini semua orang-orang yang suka belajar firman. Tapi luar biasanya kita kembali ke Wahyu. Saya memang agak lupa ya di Wahyu berapa. Setiap orang yang namanya tercatat dalam buku kehidupan, nah itu dia pentingnya. Jadi satu kali pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, kita itu bukan usaha kita, bukan hasil usaha kita, tapi itu murni kasih karunia Tuhan. Tinggal bagaimana kita yang udah dipanggil, dipilih, wajib didapatin setia dan kudus karena Dia adalah Maha Kudus. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Itu ada Tuhan Yesus yang bilang. Jadi, intinya sekarang ini, tugas kita benar, kita amanat agung. Amanat agung itulah beritakanlah Injil pada semua orang, agar sampai ke ujung bumi, agar setiap orang yang mendengarnya bisa meroleh keselamatan dan tidak binasa. Itu intinya, yang dari apa namanya amanat agung. Yang pertama. Yang kedua, ya udah pasti. Yang pertama adalah karya Kristus, karya Kristus yang menebus kita di kayu salib. Yang kedua adalah kita harus menjadikan setiap bangsa jadi murid Tuhan, beritakan Injil, itu amanat agung. Yang ketiga adalah betul-betul lah kita ini udah di akhir dari akhir zaman ini, khususnya kami ya. Kami tahu Kila itu bahkan umurnya di bawah saya, almarhum ya, almarhum saudaraku yang terkasih Kila, kakak tertuanya Mami Grace itu umurnya masih di bawah saya. Dia nggak juga ada penyakitnya seperti apa, dia laki-laki masih muda dan dia belum menikah juga dan dia sehat gitu. Tapi itulah kedaulatan Tuhan gitu. Kalau Tuhan mau panggil pulang, Tuhan panggil pulang. Nah, persoalannya dipanggil pulangnya kemana? Karena itulah tadi yang Wahyu bilang, pastikan nama kita tercatat dalam buku kehidupan agar alamat kita pasti waktu kita pulang. Dengan cara apa? Hargailah. Hiduplah sungguh-sungguh dalam Tuhan, takut akan Tuhan, jadi pelaku firman oleh pertolongan kuasa Roh Kudus. Itulah gunanya PBS hari ini dan seterusnya Tuhan selama Tuhan izinkan, agar kita menjadi orang-orang yang didapati, dipanggil, dipilih, didapati setia, kudus, berkenan, jadi pelaku firman. Salah satu pelaku firman apa? Itu tadi yang Bu Weni udah bilang juga, udah singgung. Yuk, beritakan yuk, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena apa? Karena sebelum kita dipanggil pulang, kita didapatin yang tadi saya sudah katakan, nama kita dalam buku kehidupan, dan kita membawa sebanyak-banyaknya jiwa untuk mengerti bahwa tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus Tuhan. Karena firman udah berkata, tadi Bu Yeni udah bilang, tidak ada nama lain yang olehnya engkau beroleh keselamatan kecuali dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Karena apa? Dialah pengantara kita. Dan kita hidup di zaman kasih karunia ini, bisa dibayangin kalau kayak zaman dulu, satu kali berdosa, satu kali bohong, satu kali apa, kita mesti bakar ini, bakar itu, bakar ini, bakar itu, masuk ke ruang kudus dan maha kudus jadinya orang-orang tertentu. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, lihat kita yang saat ini hidup dalam kasih karunia. Baiklah saya dan seluruh kita dan seluruh keluargaku dan semua yang akan mendengarkan melalui YouTube, Facebook atau apapun namanya, yuk beritakan Injil, yuk hidup kudus, yuk udah nggak ada waktu lagi buat bermain-main dengan dosa. Jangan pernah lagi tertarik dengan dunia ini. Ingat, sangat singkat dan kita hanya menumpang karena tempat kita bukan di sini, kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari kerajaan Allah. Jadi kita harus hidup dengan prinsip-prinsip hidupnya kerajaan Allah. Demikian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Terima kasih Bu Fani. Puji Tuhan ya. Ada 3 poin ya, kita tahu berarti ada karya Kristus ya, ada amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa murid ya. Ketika kita sudah Kristus sudah menyempurnakan kita ya, untuk selama-lamanya. Jadi yang poin ketiga tadi saya tulis, pastikan kita termasuk mereka yang dikuduskan. Ibrani 10 ayat 14. Kita adalah salah satu orang-orang yang dikuduskan karena pengorbanan Yesus yang satu kali saja, sehingga dia telah menyempurnakannya untuk selama-lamanya. Bukan seperti perjanjian lama, setiap tahun orang mau datang ke situ juga hanya melalui imam agung gitu. Nggak bisa juga gitu. Jadi kita membawa dosa-dosa kita ke kaki Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk kita ditebus. Amin, saudara. Oke, silakan. Ada yang lagi? Ada yang lain lagi? Sangat menarik.
Terima kasih Bu Fani. Melalui firman Tuhan kita dikuatkan. Ya, Bu Tirsa mungkin bisa. Baik, banyak hal yang kita tadi dapati ya, terutama dari uh, firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya mengambil kesimpulan adalah bagaimana kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan bagaimana penampilan kita atau sikap kita terhadap firman yang kita sepertinya firman itu harus kita kunyah. Kenapa saya bilang harus dikunyah? Karena kalau dikunyah itu kan kita bisa merasakan bagaimana setiap rasa daripada makanan itu adalah yang pahit, manis, asin. Itu bisa kita rasakan juga ketika kita merenungkan firman Tuhan. Dan yang saya dapat pada pagi hari ini, kalau kita belum bisa masuk sampai area di mana kita bisa merasakan bagaimana karya Tuhan terjadi atas hidup kita, berarti kita harus selalu belajar dan setiap saat belajar terus sampai kita bisa menemukan bagaimana kita kalau hidup tanpa firman dari waktu ke waktu dan hari ke hari. Saya bisa merasakan itu dari perjalanan kehidupan pelayanan sampai juga kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu yang terjadi pasti memang ada jatuh bangunnya ya, seperti saya ambil istilahnya Ibu Fani, seperti roller coaster, naik turun. Namun kalau kita berada di hadirat Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan setiap saat, itu yang akan memotivasi hidup kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Ayat firman Tuhan yang pada pagi hari ini yang sangat memberikan hikmat atau memberikan pelajaran yang mahal untuk kehidupan saya adalah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pastor Kemal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Tirsa. Ya, kita harus tadi hidup berdasarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan harus dikunyah. Ya, benar ya. Firman Tuhan itu harus dikunyah. Jangan kita terima, habis itu kita telan, ya sudah gitu. Habis itu tinggal kita nggak tahu gitu. Artinya apa? Firman Tuhan harus kita gali. Kita buktikan kebenarannya. Makin kita gali, kita akan menerima. Makanya seperti yang saya bilang, itu seperti mutiara. Dilihat dari semua sisi itu indah. Makin banyak kita baca, makanya ketika saya juga menyiapkan firman Tuhan ini, saya ulang-ulang baca bagaimana Kristus itu memang luar biasa. Pengorbanannya dia satu kali aja, itu menyelamatkan kita dengan sempurna. Pekerjaan dia itu sempurna, ya luar biasa ya. Pekerjaannya ia telah menyempurnakannya untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan telah menyempurnakannya untuk selama-lamanya. Jadi kalau saya boleh belajar, sebelumnya saya rencananya tadi bukan ayat ini yang saya akan ini. Sebelumnya ayat Yudas gitu, Yudas 1 ayat 4. Yudas 1 ayat 4. Tetapi tiba-tiba tadi malam, tadi pagi baru saya bilang, "Oh, ini kayaknya firman Tuhannya kena gitu." Kalau Yudas bicara mengenai hampir sama juga bagaimana kita adalah orang-orang yang tertentu, dipilih tertentu. Makanya di situ dikatakan dalam firman Tuhan hari ini bahwa kita itu adalah anugerah Tuhan, ya. Di 10 karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan, karena kehendak Allah kita, saudara dan saya, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi pengudusan Tuhan itu untuk satu kali. Makanya kita percaya ya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Yudas 1 ayat 1 di situ dikatakan dari hamba Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara-saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi Allah Bapa. Jadi kita dipanggil karena apa? Karena kita dikasihi Allah Bapa dan yang dipelihara untuk
Yesus Kalau ada Kristus. orang nggak boleh makan. Ya, Kalau tadi kita kamu dipelihara untuk Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 24. Jadi di situ dikatakan Yudas 1 ayat 24, bagi dia yang berkuasa menjaga. Dia Tuhan itu orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang terpilih sesuai dengan firman Tuhan hari ini, karena kehendaknya kita telah dikuduskan itu karena kehendak Tuhan. Ya, Yudas 1 ayat 24 kemarin saya baca ini bagaimana dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Jadi ketika kita nggak tersandung pun itu pekerjaan Tuhan. Bukan karena, oh kita imannya kuat, enggak. Berkuasa bagi dia yang berkuasa menjaga kamu, jangan kamu tersandung. Ayat 24 ini, Yudas 1 ayat 24. Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda. Jadi oleh kuasa dia, kuasa Kristus, kita itu nggak tersandung. Kita itu peka, ya. Dan kita di sini tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Makanya ini adalah apa ya? Keselamatan kita. Tuhan sudah tahu karena dia udah pilih kita sebelumnya, ya. Versi Tuhan itu banyak orang bilang, gue udah selamat, tetapi belum tentu versi Tuhan. Versi Tuhan ketika dia panggil, dia pilih, dia tetapkan, dan dimuliakan dia menurut Roma 8 ayat 29, ya, itu adalah satu karunia, itu adalah anugerah yang terbesar di antara ini. Jadi, karena apa? Kita telah dikuduskan satu kali, ya, karena apa? Karya Kristus, kematiannya dia. Amin, saudara. Oke, kita lanjut lagi. Mami Tina, Ya, ini Mami. Mami, silakan Mami. Ya, Shalom semuanya. Sini nanti. Yang saya dapatkan di sini luar biasa karya Kristus ya. Satu kali saja dia mati untuk kita dan hanya satu kali saja dia juga bangkit untuk selama-lamanya. Jadi kita itu sebenarnya tidak satu pun kita layak ya di hadapan Tuhan, terlebih saya ini mungkin. Jadi marilah kita sungguh-sungguh selagi Tuhan masih kasih saya hidup, nafas kita ini, biarlah kita juga kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, bukan hanya dengan bukan itu, bukan sebagaimanapun kita serahkan tubuh kita, maupun dibakar maupun apa saya dibakar ataupun digoreng ataupun digergaji seperti uh, hamba-hamba Tuhan yang sudah mengorbankannya seperti Paulus dan lain-lainnya. Jadi itu pun tidak bisa untuk saya membalasnya seujung kuku, seujung rambut pun. Jadi karena karya Kristus yang luar biasa, dia sebagai pencipta, dia rela mati kayu salib, serahkan tubuhnya, darahnya, bahkan nyawa untuk tebus jiwa kita, jiwaku. Jadi apa kita lakukan semua itu about of Jesus, semua kebaikan Tuhan Yesus. Jadi marilah kita dengan sungguh-sungguh, tidak tahu juga seperti sekarang juga tiba-tiba ada dapat kabar dari menantu saya dari Yohanes Parapat, putra saya, pendeta Yohanes Kila sudah dipanggil Tuhan. Jadi saya juga tadi udah setengah menjerit-jerit juga ya, karena saya udah lama nggak ke sana. Jadi saya nggak bisa bilang lah. Tapi semua kita juga harus mendapat tahta Tuhan. Tuhan juga satu kali datang, satu kali juga dia juga bangkit, tapi dia akan datang kedua kali. Jadi kita harus bertanggung jawab, hidup kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi seluruh suku bangsa, kaum dan bahasa. Harus menjadi contoh hidupku ini selagi Tuhan masih beri aku hidup. Harus menjadi berkat pertama di keluargaku, kedua orang-orang yang seiman, itu BBS yang luar biasa sekali, supaya kita makin bertumbuh dan menjadi garam, menjadi terang. Jadi berjuanglah mati-matian, karena Tuhan Yesus lakukan satu kali saja, kita tidak dikuduskan untuk selama-lamanya. Jadi terima kasih banyak lah. Tidak bisa kita ucapkan betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Dia rela mati. Bahkan dia menghapus semua dosa-dosa aku, dosa-dosa isi Amin. dunia Terima ini. kasih Tuhan Yesus Oh, berkati. terima kasih Tuhan Yesus berkati.
Terima kasih, Mami. Wow, memang berita duka itu eh, yang datang hari ini mungkin kita semua dengan porsi masing-masing, tapi kan kita percaya semua itu Tuhan akan memberi kita kekuatan. Dan kalau kita tahu persis dia sudah di dalam Tuhan, nggak perlu khawatir, kita nggak perlu khawatir, kita pasti ketemu lagi. Ya, kembali lagi. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Kayaknya sudah semua. Ira kayaknya lagi di rumah sakit. Kita tutup aja. Memang hari ini Ira juga lagi ngantarin adiknya, Tirsa juga ngantarin adiknya. Kita Mami Tina juga Bu Fani ada kedukaan. Jadi segala sesuatu yang kita alami, kalau saya tadi pagi mobil saya tiba-tiba mogok, nggak bisa keluar. Jadi posisinya sudah saya coba starter, jadi posisinya udah setengah badan keluar jalan, setengah badan di dalam garasi gitu. Karena nggak sempat lagi gitu. Jadi tadi saya pagi saya bilang, aduh, jangan sampai damai sejahtera saya tercuri gara-gara ini gitu. Saya udah coba dorong segala macam. Saya tadi panggil ada kak adiknya Weni, Darta, coba bawa jumper segala macam untuk kita ya segala sesuatu terjadi kita pasti semua dalam kendali Tuhan gitu. Tetapi kita bisa berkumpul di sini kita percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam segala situasi ya. Segala situasi ada tangan Tuhan yang menjaga. Amin, saudara. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita tutup dalam terima kasih untuk hari ini. Masukan-masukannya Bu Fani, Bu Bu Ira Weni. belum, Pastor? Bu Ira? Bu Ira lagi di rumah sakit tuh kayaknya. Baik, baik. Udah Lalis. Ah, lagi di rumah sakit. Dia pasti lagi sibuk. Oke, silakan kita tutup saja. Siapa ya? Bu Tirsa, kalau memungkinkan. Kalau enggak, Bu Fani tutup. Baik, saya tutup dalam doa. Ya, Bu Fani. Bapa di surga, kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat satu hari lagi di mana kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang mana hari ini Tuhan kami lebih lagi dikuatkan. Kami lebih mengenal firman Tuhan. Kami boleh mengunyah setiap sesuatu itu untuk Amin. merasakan betapa besar dan luar biasanya karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus, kami semua yang ada di PBS, bahkan yang akan mendengarnya di YouTube atau di media sosial lainnya, Yes. kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman Dalam untuk nama hidup Tuhan dalam Yesus. kebenaran, dalam kekudusan, dan memuliakan nama Tuhan. Melalui hidup kami banyak jiwa dimenangkan. Dan kami boleh menjadi pembawa obor api pemberitaan Injil, menjadi pembawa berita untuk amanat agung. Terima kasih Bapak, biar dalam hidup kami, keseharian kami, sepanjang hari ini, apapun dimanapun kami pergi, berada dan melakukan, berpikir, berkata-kata, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan orang boleh melihat kasih terang Kristus ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kiranya sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan, kami melakukannya untuk Tuhan Yesus dan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.